Semangat pagi teman-teman semua ya, kita ketemu lagi dengan saya untuk belajar tentang pemenuhan kebutuhan eliminasi. Yang akan kita pelajari pada saat ini adalah pemenuhan kebutuhan eliminasi untuk buang air besar. Ya, sesuai buku panduan ada di halaman 66 sampai dengan halaman 75 ya, 75 kalau tidak salah sebentar. Ya, 75. Nah, di sini meliputi 5 hal ya, yaitu perawatan vulva dan perineum, pemenuhan membantu pasien PAP PAK di tempat tidur, kemudian melakukan tindakan huknah rendah, kemudian huknah tinggi, dan memberikan gliserin kepada pasien. Ya, prinsipnya ini adalah untuk membantu kebutuhan eliminasi, khususnya buang air besar. Mari kita belajar bersama. Silahkan simak langkah-langkah berikut ini. Akan mulai dengan perawatan vulva dan perineum ya. Kita menggunakan APD. Di sini ada skor, masker, dan nanti kita akan menggunakan sarung tangan. Kita gunakan sarung tangan dulu. Prinsipnya adalah sarung tangan yang bersih ya. Kemudian kita kasih air DDT. Kemudian kita pasang nalas ya. Ibu tolong diangkat ya pantatnya. Ya. Kemudian mungkin kita perlu memasang pistol ya di bawah bokong ibu. Ibu bisa diangkat untuk pantatnya ya. Kita pasang. Kemudian kita dekatkan. Kita bisa gunakan pinset, bisa gunakan langsung dari kapak kita ekspor ya. Kalau kita gunakan pinset ya, kita bisa guyur ya, seperti ini, sama halnya seperti prinsip vulva hygiene ya, dari atas ke bawah sekali usap, atau kalau mau langsung juga bisa ya, dengan tangan langsung ya, dengan tangan langsung. Tentunya kalau dengan tangan langsung ada yang membantu membuka, ada yang membantu mengguyurkan dari asistennya ya, dari temannya. Kalau tidak ya ini sudah dibasahi, bisa kita gunakan langsung. Labia mayor kanan, labia mayor kiri, minor kanan, minor kiri, kemudian yang di tengah nanti sampai ke perineum. Ini untuk perawatan vulva dan perineum. Kemudian kalau ada jahitan, kita cek, nanti kita beri betadine pada jahitan di sini. Untuk betadinnya tidak usah ditempelkan kasanya ya, langsung saja nanti dioles, kemudian kasanya diambil seperti itu. Kalau ada luka di perineum, kita bisa gunakan betadine, kita di kasa ya, kita teteskan di kasa, kemudian kita obatkan pada daerah luka, kita tekan sedikit, kemudian langsung kita buang saja, tidak usah ditempelkan ya, karena kalau ditempelkan nanti takutnya nanti ibu alergi atau apa dan bisa menyebabkan kulit terbakar. Demikian untuk perawatan vulva dan perineum. Selanjutnya untuk membantu pasien PAK di tempat tidur, kita bisa komunikasikan ke ibu, kita gunakan pistol. Ibu karena ibu belum boleh untuk turun dari tempat tidur untuk BAB, buang air besar dan buang air kecil, akan saya bantu dengan menggunakan pistol.
dengan selimut mandi atau selimut yang tahan air. Kemudian kita komunikasi. Ibu nanti kalau sudah selesai, Ibu bisa pencet bel ya. Nanti saya akan kembali untuk membantu Ibu membersihkan. Sudah selesai ya Bu ya, kita bersihkan ya Bu ya. Kita lihat kalau sekiranya terlalu banyak, kita bisa angkat dulu spotnya. Ibu diangkat pantatnya, ambil ya. Kemudian kita ganti untuk pispot yang baru. Kita ganti pispot yang baru, kita siram ya. Kita siram ya agar bersih ya. Untuk membantu pasien BAB teman-teman, kita selanjutnya akan belajar untuk pemenuhan kebutuhan eliminasi dan tentang pemberian huknah atau enema ya, yang meliputi nanti huknah rendah, huknah tinggi, dan pemberian cairan gliserin. Jadi kita kenalkan dulu alatnya ya. Prinsipnya ya, kalau huknah rendah itu dia akan masuk, cairan akan masuk itu sampai ke kolon yang ke bawah ya, kolon descendant. Kemudian kalau huknah tinggi sampai ke kolon ascendant. Jadi kalau dilihat dari struktur struktur usus ya, itu ada yang usus besar itu ada yang arah ke atas, arah ke samping, arah ke bawah. Ya, kemudian ke bawah sini ada kolon sigmoid. Ya. Untuk huknah rendah itu setelah masuk 5-7 cm ini sampai kolon descendant. Kemudian huknah tinggi itu sekitar 15-20 cm itu masuk sampai kolon ascendant. Kemudian kalau gliserin sampai kolon sigmoid ya, jadi nanti cuma masuk sampai di ujungnya sini ya, ujungnya sini masuk melalui anus ibu. Untuk alat yang digunakan ini ada irigator ya, irigator lengkap dengan kanula rektinya. Nanti ini masuk sampai ke anus, yang masuk anus. Tapi untuk alat huknah ini sudah ada yang satu set itu sudah merupakan set yang siap pakai ya, sifatnya disposable. Ini namanya cleansing enema set ya. Jadi ini adalah satu set yang digunakan untuk tindakan itu. Isinya sudah paket lengkap ya. Jadi mungkin nanti di lahan yang akan ditemui seperti ini ya. Sini ada kantong irigatornya, langsung selangnya nanti itu langsung masuk ya, ini langsung masuk. Ini sudah ada klemnya juga. Klemnya nanti tinggal geser ya, seperti ini sudah menjadi klem ya. Nanti kita belajar menggunakan ini saja ya, karena yang ini sudah sangat jarang ya. Prinsipnya hampir sama. Selang ini digantikan oleh selang ini, irigator digantikan oleh kantong. Kemudian setnya juga sudah ada pengalasnya ya, pelaknya. Sudah tinggal pakai. Ini sifatnya sekali pakai atau disposable. Kemudian sabun hangat yang digunakan itu juga sudah siap kalau di enema set. Kalau kita meracik sendiri itu bisa digunakan sabun mandi biasa ya, jangan sabun deterjen ya, karena bisa iritasi. Sabun mandi biasa, kemudian bisa juga dicampur dengan minyak kelapa, minyak bersih ya, minyak steril, jangan minyak jelantah ya, minyak steril itu, atau cukup sabun mandi biasa itu sudah cukup. Kemudian kalau gliserin bisa digunakan larutan gliserin seperti ini ya, seperti itu. Untuk set yang lain ini ada set untuk membersihkan buang air besar nanti. Kemudian ini spet gliserin ya, untuk tindakan gliserin. Pada prinsipnya nanti hampir sama tindakannya antara huknah rendah, huknah tinggi sama gliserin ya. Kalau huknah rendah itu pasien posisi sim kiri. Untuk gliserin dan huknah rendah itu pasien posisi sim kiri atau miring ke kiri. Untuk huknah tinggi pasien posisi sim kanan atau miring ke kanan, seperti itu ya. Langsung mari kita praktekkan.
Ya, untuk tindakan pemberian huknah seperti tadi saya sampaikan, cairan yang digunakan bisa air biasa, bisa air sabun, bisa NaCl 0,9% yang sesuai di buku panduan. Kemudian suhunya ini hangat ya, antara 40,5 sampai 43 derajat Celcius. Kemudian untuk anak lebih rendah suhunya ini antara kurang lebih 37,7 derajat Celcius. Jadi hangat, suam-suam kuku, jangan panas ya, nanti melocot kalau panas. Kemudian volumenya sekitar 500 sampai 1000 cc. Jadi kalau yang enema set ini sudah satu set, ada ini yang pengganti irigator tadi, ini selangnya, kanula rekti, kemudian sudah ada klemnya. Di sini juga sudah ada jelinya ya, jadi langsung bisa dimasukkan. Tetapi kalau yang konvensional yang ada, yang tadi saya kenalkan itu harus pakai jeli ya, pakai jeli khusus untuk apa sebelum dimasukkan diolesi jeli seperti itu. Baik, langsung saja kita mulai. Setelah ini diisi ya dengan cairan sabun atau air biasa atau NaCl 0,9% tadi, kita siapkan pasien untuk huknah rendah. Untuk huknah rendah pasien miring ke kiri atau sim kiri. Posisi sim adalah posisi miring ya. Kalau sim kiri adalah dia miring ke kiri. Kemudian kaki yang bawah lurus, kaki yang atas ditekuk ya, seperti ini. Kita posisikan, ibu silahkan ibu miring ya ke kiri, kaki yang bawah lurus, kaki yang atas ditekuk seperti ini ya. Tentunya ini kalau ibu kan tidak perlu kita pegangi ya, sudah otomatis ya, seperti ini. Ibu silahkan miring ke kiri ya, tolong dipegangi ya mbak ya, seperti ini. Kaki yang bawah lurus, kaki yang atas ditekuk. Kemudian kita buka ya bokong, kemudian kita buka bokong, kemudian kita masukkan ini ya ujung kanula rekti. Kalau huknah rendah ya tadi sekitar 5 sampai 7 cm. Ibu tahan nafas ya, tarik nafas ya. Ya, kemudian kita buka klem. Kita buka klem, kemudian nanti situ akan mengalir. Sambil kita kontrol ya, ibu bagaimana, apakah sudah merasa mules? Kalau ibu mengatakan sudah merasa mules, ibu diminta untuk tetap menahan dulu. Ibu sudah merasa mules? Oh ya, tolong ditahan dulu ya bu, saya hentikan ini. Ibu tahan, ditahan. Ibu nanti mau buang air besar di tempat tidur atau di kamar mandi? Sekalian bu. Sekalian di tempat tidur. Baik, sekalian di tempat tidur, saya bantu. Tahan dulu ya bu ya. Baik, dan kita keluarkan. Ya. Kemudian kita bantu pasien untuk BAP seperti biasa. Ibu silahkan terentang lagi, bokongnya diangkat. Ya. Setelah pasien merasa karangsangan buang air besar, kemudian dia menginginkan di tempat tidur, kita bantu sesuai prosedur membantu pasien BAP di tempat tidur. Kalau pasien itu menginginkan buang air besar di kamar mandi, ya segera kita minta untuk kamar mandi. Nah itu memang harus kita komunikasikan dengan pasien pada saat mau tindakan ya, nanti mau BAP di tempat tidur atau mau kamar mandi. Ya sambil tindakan kita sambil bisa berkomunikasi. Demikian untuk huknah rendah. Kemudian untuk huknah tinggi ya hampir sama seperti ini ya, tetapi miringnya dia ke kanan ya, sim kanan ya, ini pantumnya kebetulan pantum huknah rendah. Jadi kita dari arah sisi sana, kemudian masuknya lebih panjang ya, sekitar 15 sampai 20 ya, agak lebih panjang. Nah itu tadi sampai ke kolon ascendant ya. Kemudian bagaimana menentukan derajatnya atau menentukan itu mau huknah rendah atau huknah tinggi, tergantung instruksi dokter juga, apakah dia perlu dikosongkan sampai usus ascendant atau cukup usus descendant. Tapi biasanya kalau pre-operasi mau operasi cukup huknah rendah ya. Tapi kalau pasien itu memang konstipasi dalam waktu yang lama, biasanya kalau perlu huknah tinggi itu tergantung instruksi dokter. Kemudian untuk gliserin sama ya, ini sepet gliserin
yang digunakan, ya, kita tuang ya gliserin kurang lebih 10 sampai 20 cc ya. Kemudian nanti kita ambil dengan spet ini ya. Setelah cairan gliserin siap ya, tadi ya 10 sampai 20 cc. Kemudian pasien diminta untuk miring ke kiri, sim kiri, ibu tolong miring kiri ya, kaki yang bawah diluruskan, kaki yang atas ditekuk, kita buka pantat ya, megangnya seperti ini, jangan seperti ini ya, megangnya seperti ini. Kita masukkan, ibu tolong tahan nafas ya, kemudian sambil kita dorong pelan-pelan. Ibu sudah terasa ada cairan masuk? Iya Bu, terasa. Ya, ditahan dulu ya Bu, sudah BAB ya? Iya. Ya, ditahan dulu ya, saya keluarkan pelan-pelan ya. Oke. Baik, Ibu tadi karena ingin BAB di tempat tidur ya, nanti segera kita bantu ya Bu, ditahan dulu ya Bu ya. Ya. Kita proses seperti membantu pasien BAB di tempat tidur, atau memang kalau pasien bisa BAB kamar mandi, dipersilakan pasien BAB kamar mandi. Demikian untuk pemenuhan kebutuhan eliminasi buang air besar ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses.